Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera, berkah dalam horas mencuah-cuah. Kita berjumpa lagi belajar kitab suci sambil merenung. Nah, tema kita kali ini, Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, ini dari bacaan Injil Minggu Biasa ke-13 ya. Markus 5:21-43 ya, tetapi akan saya ambil dari bagian yang kisah membangkitkan anak Yairus itu saja, karena ini ada dua. Yang satunya Yesus menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan. Ya, sebelumnya jangan lupa ya, mohon dibantu ini subscribe, share, nyalakan loncengnya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan dalam Injil ya, Yesus berbondong-bondong ya, dan banyak orang mengerumuni dia. Ya, ini semakin terkenal saja ya, Yesus ini ya sedang berada di tepi danau. Ya, ini suasananya ini kerumunan banyak orang ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, ini Yairus kemungkinan mempunyai posisi yang terhormat ya. Semacam ya status yang baik ya di keagamaan Yahudi pada masa itu. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Coba ini bayangkan ya, seorang kepala rumah ibadat tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, ini ya boleh dikatakan dia ini melepaskan gengsinya ya, karena ini banyak orang menyaksikan ya. Dan kali ini dia rela ya, semacam menyembah, tersungkur di depan kaki Yesus. Apa keinginannya? Memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ada keyakinan ya pada diri Yairus ya, dia memohon dengan sangat ya, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Anakku perempuan sedang sakit, disebutkan hampir mati. Ya, ini rupa-rupanya suasana yang sudah sangat kritis, sehingga sampai-sampai si ayah ini ya dengan sangat besar keinginannya datang kepada Yesus tanpa mengabaikan statusnya, dan dia menepis segala gengsinya demi anaknya agar selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Nah, ini langsung melompat ke ayat berikutnya ya, karena tadi setelah itu lalu disisipi kisah yang lain. Nah, ketika Yesus masih bicara, datanglah dari keluarga Yairus tadi. "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Nah, ternyata anaknya itu sudah mati. Tetapi nanti kita akan melihat seperti apa tanggapan Yesus ya. Dari keluarga itu ya sudahlah, nggak usah nyusah-nyusahkan Yesus ya, karena toh anak itu sudah mati. Selama ini belum pernah ada orang mati bisa hidup kembali. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, Yesus meneguhkan kembali ya hati Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dengan kata lain, kalau kamu percaya, apa yang menjadi harapanmu ini akan bisa terjadi, akan bisa
terlaksana. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, ini ketiga orang ini yang dulu di Gunung Tabor ya bersama-sama Yesus juga mendapatkan kesempatan dan akhirnya mereka bertemu dengan Musa dan Elia. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Nah, ini menunjukkan memang ada suasana peristiwa kematian ya di rumah itu ya, sehingga orang ribut, menangis, meratap, ya itu hal yang sangat biasa di kebudayaan Yahudi pada waktu itu ya. Kesedihan yang mendalam diekspresikan dengan tangisan ya, dan orang-orang menjadi gaduh. Nah, setelah masuk di rumah kepala ibadat itu ya, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Nah, ini jelas ya orang menjadi tertawa ini kalau seperti ini ya. Ini jelas orang-orang itu tadi ribut karena anak ini dianggapnya sudah mati kok ya sekarang malah dikatakan tidak mati, cuma tidur saja. Tetapi mereka mentertawakan dia. Ya iyalah, ya karena anak sudah mati kok malah dibilang cuma tidur. Ya. Tetapi orang-orang yang mentertawakan disuruh pergi dulu. Ya, sekarang yang penting ayahnya dan ibu dari anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa itu mereka yang sama-sama dengan dia? Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Mereka ini yang dulu di Gunung Tabor itu juga mengikuti Yesus dan boleh mengalami kebahagiaan yang luar biasa bersama hadirnya Nabi Musa dan Elia. Nah, sekarang ayahnya, ibunya, 3 murid tadi dan Yesus masuk ke kamar anak itu. Apa yang dilakukan Yesus? Talitakum, dipegangnya tangan anak itu. Lalu katanya talitakum berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Loh, anak itu disuruh bangun. Jadi menurut Yesus tadi memang ya tidur, tetapi bisa juga diartikan bahwa maksud Yesus, ya, ayo bangkit gitu, ya. Nah, ini memang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Disebut seketika. Langsung bangkit berdiri dan berjalan. Kalaupun misalnya ya anak ini tadi kan disebutkan sakit parah hampir mati, apa juga bisa langsung bangkit berdiri dan berjalan? Ini berarti penyembuhannya itu secara total, tidak hanya dibangkitkan dari mati, tetapi juga disembuhkan secara total. Bangkit berdiri berjalan, umurnya sudah 12 tahun. Sehingga orang-orang yang hadir di situ menjadi sangat takjub. Ya, orang-orang menjadi sangat heran. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini tadi? Ya, ini sebenarnya bermula dari iman Yairus, ya, kepala rumah ibadat itu. Ya, dari iman ayahnya itu,
ya ternyata anak itu beroleh keselamatan. Anak ini tertolong karena iman ayahnya. Sampai-sampai seorang kepala rumah ibadat tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Yesus tahu orang ini punya iman yang luar biasa. Dan dari iman Yairus ini, anaknya sekarang selamat. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita bisa merefleksikan ya bahwa kadang-kadang doa-doa kita itu perlu doa dengan penuh iman. Ya. Pengertian kadang-kadang doa itu perlu itu maksudnya mendoakan orang lain, tidak hanya mendoakan diri sendiri. Ya. Bahkan kalau perlu selalu mendoakan orang lain. Saya kira ya itu lebih baik ya. Menurut saya selalu mendoakan orang lain dengan penuh iman. Ya masalahnya kadang-kadang ketika kita berdoa kita ragu-ragu, ya, kita tidak mantap. Nah ini nyatanya iman orang tua menyelamatkan si anak sembuh, si anak sehat, si anak selamat. Ya. Boleh dikatakan sekarang dia baik ya, secara lahir dan batin. Nah kita memohon semoga pengalaman Yairus ini menjadi pengalaman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, aktivitas saudara, keinginan harapan saudara, permohonan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.